bangsa Indonesia, negara Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Rektor UII ikut orasi, ikut aksi di Malioboro. Apakah kita rela sebuah keluarga menguasai negara ini? Tidak! Apakah kita rela demokrasi diajak-ajak? Tidak! Hanya satu kata yang ada. Lawan! Jangan sekali-kali pamerkan bahwa dia punya Raja Jawa. Rakyat adalah pemilik republik, bukan hanya kerajaan. Camkan itu Golkar dan Bahlilnya. Bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Balik, gara memang ganyang wajah istana tulisannya. Ganyang. Sahabat Jogja Network, kita kembali lagi untuk membahas isu-isu aktual secara kritis, santai tapi tetap mendalam. Kita masih bersama Pak Suparman. Pak Parman, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Nampaknya masih agak capek ya Pak. Tadi saya lihat ikut demo dengan teman-teman mahasiswa aktivis. Sama sekali tidak capek. Tidak capek. Sama sekali tidak capek karena persoalan bangsa kita ini nggak boleh kita capek. Nggak boleh berhenti, harus terus punya stamina lebih karena situasi yang menuntut untuk itu. Banyak teman-teman bilang Pak Parman turun gunung lagi. Kenapa hari ini menyempatkan diri untuk ikut demo dengan teman-teman mahasiswa? Iya, ini saya turun ke jalan itu setelah 40 tahun. Tahun 1983 ketika kita menolak asas tunggal. Itulah momen pertama dan paling heroik mahasiswa dan ini yang berikutnya setelah 40 tahun. Karena demon dalam pengertian turun ke jalan bersama mahasiswa, bersama elemen masyarakat, memang ini setelah 40 tahun saya lakukan. Karena apa? Karena ini panggilan jiwa, panggilan nurani. Gitu ya. Sekalipun mungkin tidak ada artinya secara fisik dibandingkan anak muda itu. Tapi saya ingin tunjukkan bahwa kondisi kita ini menuntut semua elemen bangsa yang punya kesadaran untuk turun, untuk mengambil peran penting dalam situasi sekarang ini. Kita ingin keadaan ini segera berubah. Keadaan ini segera berakhir. Keadaan apa? Keadaan kekacauan politik, kekacauan hukum yang ditimbulkan oleh satu keluarga yang sedemikian rupa bertindak sangat brutal, ya. Belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Belum pernah terjadi bahkan di era Presiden Soeharto yang kita kenal dan dunia mengenalnya sebagai presiden, salah satu presiden yang menerapkan sistem pemerintahan otoritarian. Tapi dia tidak tampak rakus kekuasaan. Dia tidak tampak bahkan memperlihatkan pelanggaran moral etiknya dengan memaksa-maksa anaknya. Yang mungkin lebih pantas anak-anak Pak Harto itu. Secara umur mereka jauh lebih dewasa. Pada usia-usia di mana presiden puncak kekuasaan Soeharto. Ya. Tapi tidak dilakukan. Tapi tidak dilakukan. Artinya Soeharto masih sebagai orang Jawa ya. Dia masih sangat Jawa nih. Dia masih menenggang. Dia masih punya rasa malu.
dia masih punya etika moral untuk tidak dikata-katai publik tentang keluarganya. Dan itu menunjukkan Pak Harto masih membela keluarganya, menjaga keluarganya dari cercaan publik. Sekalipun waktu itu anak-anaknya juga mendapatkan cap negatif ya, tapi lebih di bidang ekonomi. Ya. Tapi mereka nggak cawe-cawe di bidang politik. Gitu. Kan sama-sama Jawa, Pak. Ya, disitulah yang mengherankan kita. Jadi apakah yang dimaksud oleh Bahlil ini, Raja Jawa ini adalah Jokowi? Kalau itu yang dimaksud, maka ini anomali. Ya. Karena Raja Jawa itu tetap ada Jawanya. Dan Jawa itu santun, tipikalnya. Memegang etika yang cukup tinggi gitu ya, pakai wuhnya tinggi. Ini sih kayaknya enggak ini. Yang kalau itu yang dimaksud oleh si Bahlil ya, saya nggak tahu. Ini tanyain sama si Bahlil nih, kan Bahlil nih yang salah satu penyembah utama dari Jokowi ini kan. Nah kita perlu tanyakan sama dia, apa yang dia maksud? Dia mesti jelaskan ke publik itu. Apa yang dia maksud? Raja Jawa jangan main-main, mati kita katanya kan. Bukan main itu. Tapi saya mesti apresiasi bahwa Pak Harto jauh lebih baik secara personal. Ya, lebih punya etik, lebih punya moral, lebih punya kesantunan di dalam menjalankan kekuasaan politik dalam aspek kebudayaan, dalam aspek moral etik gitu ya. Pak Parman ingin bilang Pak Harto saja yang begitu kita turunkan, apalagi yang sekarang situasinya sudah lebih buruk daripada. Iya. Sebenarnya Pak Harto itu didemon orang, dikritik orang itu sejak tahun 69-70. 70, 71, 74. Itu momen-momen besarnya. 78, 83. Terus nggak pernah berhenti. Baru jatuhnya 98. Jadi memang panjang ya. Nah, apakah Jokowi akan sepanjang ini? Saya nggak tahu, karena dia akan sebentar lagi berhenti, ya kan? Cuma Jokowi ini tampaknya nggak berhenti dia. Secara konstitusional, jabatan sebagai presidennya akan berhenti di 20 Oktober. Tapi agaknya dia ini bernafsu untuk terus punya pengaruh di Republik ini. Mengendalikan. Anaknya yang nomor 1 dijadikan wakil presiden. Dengan cara-cara yang kita sudah tahu semua melanggar hukum. Melanggar prinsip demokrasi, melanggar etika moral. Anaknya yang nomor 3 ini mau didorongnya lagi jadi gubernur atau wakil gubernur dengan mengakali bagian-bagian tertentu dari undang-undang. Mantunya akan diteruskannya naik pangkat dari wali kota menjadi gubernur. Ya, dianya sendiri diduga banyak orang pengen mengambil peran penting dalam satu partai politik. Karena gagal mengantarkan PSI mendapatkan kursi di parlemen. Artinya apa ini? Ya, masih haus dia. Dia masih pengen mendapatkan tempat ya, dalam posisi politik dan ingin mengambil peran dalam pemerintahan yang akan datang. Dia masih ingin cawe-cawe dalam pemerintahan yang akan datang. Tampaknya begitu. Apakah besar itu Pak kekuatan Jokowi sehingga bisa mengendalikan, maksud saya kuatnya Jokowi atau lemahnya struktur dan sistem yang ada di negara kita sehingga membuat sepertinya lemah sekali hukum dan politik kita? Bukan, agak beda ini strategi yang dipakai oleh pemerintahan sekarang ini, oleh Presiden Jokowi sekarang ini. Kalau kita membandingkannya dengan Pak Harto dia menggunakan tekanan-tekanan kekuasaan politik melalui tangan besi dia sebagai seorang presiden yang dia bisa kendalikan semua, terutama Golkar dan TNI. Lebih khusus lagi TNI Angkatan Darat. Jadi pressing fisik. Ya. Tapi ini beda operasinya. Dia kasihkan konsesi tertentu di bidang perusahaan, di bidang bisnis. Dia kasih orang jabatan, dia kasih orang uang, gitu ya. Lalu dikendalikan kartu-kartu as orang, gitu.
Lalu dia gunakan aparat penegak hukum untuk melakukan kriminalisasi, Penyanderaan. menyandera. Ini agak beda polanya. Apakah dia kuat? Enggak. Justru dia lemah sebenarnya. Karena itu kelemahan orang dia ambil untuk menjadi kekuatan dia. Nah, lalu apa sebenarnya? Inilah karena para pejabat-pejabat kita ini enggak punya pondasi moral. Enggak punya etika yang kuat. Sehingga lemah secara moral. Lemah secara hukum. Kalau sudah lemah secara hukum, lemah secara moral, maka dia akan lemah secara politik. Inilah yang terjadi kepada sejumlah pimpinan partai. Terjadi kepada sejumlah menteri. Terjadi kepada sejumlah pengusaha. Gitu. Coba perhatikan pejabat-pejabat yang punya integritas, nggak punya kartu as, nggak bisa diapa-apakan. Maksimal pejabat-pejabat ini dimatikan hak keperdataannya. Gitu. Ya kan? Dibayang-bayangi teknologi informasi handphonenya dikacau-kacau gitu. Ya. Lalu orang yang akan bekerja sama dia di stop, jangan kerja sama itu. Kalau you kerja sama itu, kalau you angkat dia sebagai ini, dia yang persoalkan. Jadi kalau saya misalnya pejabat yang bersih itu ingin bekerja sama Despan, dan Despan punya kelemahan, Despan yang dipressing. Inilah praktek dari kekuasaan sekarang. Jadi kalau pertanyaannya apakah Jokowi begini kuat? Enggak. Kalau dia kuat ya nggak begini. Iya. Justru karena dia nggak punya apa-apa, maka dia menjadikan kelemahan orang sebagai kekuatan dia. Dan itu sangat sementara. Sangat sementara. Jadi basisnya itu lemah sekali sebenarnya. Apakah Presiden Jokowi tidak punya kelemahan apa-apa? Ini soal waktu kok. Sekarang ini dia sedang investasi kelemahan. Dan orang bisa tagih di masa depan. Siapa yang bisa jamin? Ya, mikul dhuwur mendem jero itu masih berlaku untuk Presiden Jokowi? Belum tentu. Tapi itu berlaku untuk Presiden Soekarno, berlaku untuk Presiden Soeharto, berlaku untuk presiden-presiden setelah. Apakah untuk Jokowi akan berlaku? Wallahu alam. Allahu alam. Pergolakan politik masih akan panjang. Gitu. Itu kenapa sampai hari ini Jokowi masih terus menjaga agar kekuatannya tetap tercengkram ya Pak? Ya, sejumlah pengamat tulisan sudah menduga sejak awal bahwa skenario beliau untuk menjadikan PSI sebagai kendaraan politik gagal. Dia berhasil mendorong anaknya menjadi wakil presiden. Banyak orang menduga dia akan punya orang yang dia bisa dikte. Setidak-tidaknya dia bisa mencari informasi lewat orang ini. Tapi pada saat yang sama sebenarnya dia nggak percaya sepenuhnya sama Prabowo. Ya kan? Dan dia juga nggak yakin Prabowo bisa dikendalikan. Saya agak yakin sekarang, pasca 20 Oktober, Prabowo pun akan melakukan perhitungan-perhitungan. Saya nggak percaya Prabowo mau mengambil investasi politik buruk bagi starting kekuasaannya. Karena Jokowi sekarang ini menjadi common enemy. Beban. Ya, menjadi common enemy dari publik, terutama kelompok-kelompok kritis. Dia jangan abaikan loh kampus, media massa, CSO, ya, dunia internasional. Sekarang pertanyaan pentingnya, MBZ itu bisa investasi sekian triliun ke Mesir untuk membangun sebuah tempat, ya, yang begitu indah di sekitar lautan Mesir, tanpa repot-repot, tanpa lobi-lobi dalam. Nah, Jokowi berkali-kali datang ke Uni Emirat Arab, merayu MBZ untuk invest ke Indonesia, sampai sekarang cuma dijanji-janjikan. Kira-kira janjinya, ya kami pertimbangkan, insya Allah, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan nihil sampai sekarang. Apa ini? Investor itu tidak bodoh. Investor itu nggak hanya mendengar opini dari negara, dari perutusan pemerintah. Tapi investor itu juga mendengar civil society. Dia bertanya pada ahli-ahli hukum kritis di Indonesia. Bertanya dengan para ahli ekonomi kritis di Indonesia. Bertanya kepada analis politik di Indonesia.
pemerintahan ini prospek nggak sih? Pemerintahan ini aman nggak kalau kami investasi? Saya menduga orang-orang kritis ini bilang, no. You jangan invest ke sini. Dan sampai sekarang, investasi ke Indonesia itu hampir dikatakan 100% nihil. Makanya APBN kita jebol. Ya, semua memanfaatkan APBN. Investasi yang dia bayangkan di EKN itu sekarang, ya. Jadi kembali, saya terlalu bodoh Prabowo kalau dia akan meneruskan politik gaya Jokowi ini. Atau bahkan menjadikan Jokowi sebagai big boss. Itu bodoh sekali Prabowo. Dia akan menjadi musuh kembali orang. Dan Prabowo belum tentu mau suka dengan permainan-permainan politik macam Jokowi ini. Gitu ya. Enggak, saya kira tidak. Nah ini hanya soal waktu aja. Nah kita berharap pasca 20 Oktober ada perubahan politik yang lebih baik. Gitu. Pak Parman, saya ingin ke putusan Mahkamah Konstitusi karena ini jadi muara ya apa yang terjadi hari ini. Kita tidak pernah menduga putusan ini bisa keluar dari Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya bahkan beberapa teman cukup terkaget-kaget MK bisa seberani ini. Bagaimana Anda? Sebenarnya MK ini sudah pernah bertindak berani dalam sejarahnya. Cuma ini tampak berani karena dalam 1 tahun ini MK sudah kehilangan kepercayaan dari publik. Hampir tidak ada lagi sisa kepercayaan orang pada MK. Ya kan? Setelah beberapa putusan yang menjungkir balikkan akal sehat itu. Tiba-tiba ada putusan ini. Dan ini benar. Benar, secara substansial memang harus begitulah tugas MK. Apa tugas MK itu? Menjaga dan menegakkan marwah substansi konstitusi. Bukan sekedar norma konstitusi. Karena di balik norma itu ada jiwanya, ada ruhnya, ada nyawanya. Nyawa inilah yang dihidupkan oleh MK. Apa nyawa yang dihidupkan MK itu adalah daulat rakyat. Sehingga rakyat ini berdaulat di atas parpol. Selama ini parpol lebih berdaulat ketimbang rakyat. Ini dibalik-balik nih. Jadi undang-undang pemilu, undang-undang yang terkait dengan partai politik, itu menempatkan rakyat itu lebih sebagai objek hukum ketimbang sebagai subjek hukum. Nah, karena itu sekarang putusan MK ini, itu betul mengembalikan, meletakkan daulat rakyat di atas daulat partai. Nah, karena itu partai yang tidak punya kursi pun berhak mencalonkan. Jadi sudah benar ini, ya. Dan orang membilang ya ini MK bukan sekedar mengembalikan martabatnya, tetapi juga meletakkan daulat rakyat pada posisinya. Jadi kita mesti apresiasi. Kesalahan ada letaknya sendiri. Dan itu nggak bisa ditutup. Benarnya MK ada tempatnya sendiri. Dan itu juga nggak bisa dianulir. Jadi kita mesti apresiasi. MK keliru harus dikritik. Dan itu ada tempatnya sendiri. Dan nggak bisa ditutup sampai akhir hayat. Salah adalah salah. Karena benar tidak bisa menutupi salah. Salah nggak bisa menganulir kebenaran. Dia ada jalannya sendiri-sendiri. Jadi sekarang MK di jalan yang benar mengambil keputusan yang benar. Mesti kita puji dan mesti kita dukung. Lebih-lebih kita sebagai rakyat benar-benar merasa inilah momen penting dalam sejarah konstitusi kita dalam proses politik di mana daulat rakyat diletakkan di atas daulat partai. Karena partai itu adalah salah satu elemen dari demokrasi. Tapi demokrasi itu meletakkan rakyat sebagai kekuatan utama. Tanpa itu nihil demokrasi. Apresiasi ke MK itu Pak Parman tentu saja karena kita tahu ya, pasti banyak tekanan-tekanan yang diberikan kepada MK dalam proses memutuskan dan mengeluarkan putusan ini. Bagaimana Anda? Kalau belajar dari perkara-perkara sebelumnya dan belajar dari cara kerja pemerintahan ini yang menekan, mengintervensi dengan berbagai cara, saya menduga keras kesempatan ini pun MK mengalami tekanan dan pressing. Dan saya nggak tahu apakah putusan itu sudah diperkirakan oleh elit-elit partai, sudah diperkirakan oleh istana.
sehingga ada kaitannya dengan pergantian-pergantian kabinet, ada kaitannya dengan pergantian seorang pimpinan partai, ada kaitannya dengan gerak cepat DPR di parlemen itu yang di luar kebiasaan normal gitu ya. Dia mengangkangi aturan-aturannya sendiri, di mana perubahan undang-undang harusnya masuk dalam skema prolegnas. Ini nggak dalam prolegnas. Apakah ini satu rangkaian dan mereka menduga bahwa MK nggak bisa ditekan lalu akan putusan seperti ini, lalu mereka, saya kira saya patut menduga kekuasaan sudah tahu bahwa MK gagal dipengaruhi. Ya, gagal dipengaruhi. Pasti dari dalam bocor keluar. Rapat-rapat pemusyawaratan awal hakim bocor keluar. Kita nggak tahu ada juga hakim MK ini yang penyembah kekuasaan ini. Iya kan? Karena dijadikan kekuasaan. Ada penyembah kekuasaan deh hakim MK itu. Atau mungkin juga ada orang-orang second layer dari MK itu yang penyembah kekuasaan. Ya kan? Lalu cerita, bos, musyawarah hakim tampaknya gagal nih. Siap-siap aja, bos. Ya. Nah, ini bakal begini di putusannya. Saya ingin pertegas, Pak Barman. Oleh karena itu, mereka dengan cepat mengganti Menteri Hukum dan HAM, dengan cepat juga melakukan munas di Golkar karena ada kait kelindan dengan ini. Nggak bisa dipungkiri. Orang sudah menduga sejak awal. Putusan MK akan begini. Putusan MK akan begini. Mitigasinya adalah begini. Ganti Menkumham, ganti Ketua Umum Golkar, rencana kemudian konsolidasikan partai politik di DPR untuk melakukan langkah ini, untuk melakukan langkah ini. Jadi ini bukan peristiwa yang tiba-tiba, tapi satu rangkaian skenario yang sudah mereka siapkan. Jadi ini mitigasi dari putusan MK yang di luar dugaan mereka. Gitu. Dan itu sekaligus menegaskan memang pemerintahan ini di ujung kekuasaannya makin akan menenggelamkan elemen demokrasi. Mereka ingin di semua daerah ini calonnya itu kotak kosong lawannya. Ini sontoloyo namanya. Demokrasi apa? Calon berhadapan dengan kotak kosong. Ini kan benar-benar pengkhianatan pada demokrasi. Demokrasi apa ini yang mau mereka ciptakan? Rampok semua itu, ambil semua partai politik, support satu orang, sehingga calon itu nggak punya kesempatan. Sulit untuk calon independen. Kalau pada calon independen belehan. Adalah, nih calon independen yuk maju. Nih. Calon boneka ya Pak? Iya, calon boneka. Nanti itulah pasti kalah sekedar untuk tidak kotak kosong. Ini rusak bener negara ini. Gitu. Rusak bener negara ini. Jadi saya, mudah-mudahan makin menyadarkan semuanya, terutama para mahasiswa dan kekuatan-kekuatan kritis, ini nggak boleh dibiarkan. Ini harus dihentikan. Cara-cara semacam ini. Remuk negara ini. Sudah nggak ada kehormatan sama sekali. Ini jadi bahan tertawaan dunia internasional. Tapi tampaknya Presiden Jokowi nggak peduli. Ya, dia nggak peduli dengan nasib bangsa ini. Yang dia pedulikan adalah kepentingan keluarganya. Tampaknya begitu. Dan jadi kita mesti melihat situasinya seperti itu. Dan sekali lagi, hormat saya pada hakim-hakim MK yang menegakkan daulat rakyat dan mengeliminir keinginan partai politik menjadi segala-galanya di Republik ini. Dan sekarang nih partai politik ini sedang berusaha keras, terutama partai-partai politik penyembah kekuasaan yang tidak punya independensi untuk menggagalkan putusan Mahkamah Konstitusi. Saya ingin ke situ, Pak Parman. Setelah putusan MK, besoknya langsung melakukan balik, langsung melakukan rapat dan sudah menyetujui rancangan undang-undang yang di dalamnya justru membangkang dari putusan Mahkamah Konstitusi. Padahal putusan MK kita tahu hampir selevel dengan konstitusi ya, karena dia adalah tafsir dari konstitusi. Kalau saya melihat telunjuk sekarang nggak hanya ke Jokowi dong Pak, tapi ke partai politik juga, karena DPR sendiri isinya adalah partai-partai politik.
kalau begitu masalahnya juga ternyata ada di partai politiknya. Anda melihat? Ya, partai politik dan pemerintah. Jadi dalam rapat antara pemerintah dan DPR, sama pikiran mereka, sama pilihan mereka. Bahwa putusan MK kita abaikan. Kita tetap menjalankan apa yang menjadi agenda mereka. Ini jelas merupakan pelanggaran kejahatan konstitusional. Saya menyebutnya sebagai kejahatan konstitusional. Karena putusan MK itu selevel dengan Undang-Undang Dasar. Ya, karena mereka adalah penjaga konstitusi, penafsir konstitusi tunggal. Oleh sebab itu, putusan MK itu nggak punya pilihan selain harus dijalankan. Punya kekuatan formal, final, dan mengikat. Harus dijalankan. Jadi kalau partai politik bersama pemerintah mengabaikan itu melanggar konstitusi. Dan ini kejahatan konstitusional. Ya, sudah tepat langkah-langkah yang dilakukan oleh civil society membela putusan ini. Kalau enggak, punya implikasi serius ke depan. Bisa chaos loh. Ini yang penting kita ingatkan ya. Ini bisa chaos. Bayangkan, tetap misalnya DPR dan pemerintah memaksakan lalu keluar undang-undang dan atau perpu. Misalkan tidak mungkin presiden sedang menyiapkan perpu ini, ya, pengganti undang-undang, lalu menganulir atau tidak mematuhi putusan MK. Apa yang bakal terjadi? KPU setali tiga uang, tetap menerima, ya, lebih tunduk pada tindakan inkonstitusionalnya pemerintah dan presiden ketimbang tunduk pada Mahkamah Konstitusi, maka seluruh hasil pilkada akan diajukan ke MK. Dan MK hakul yakin, saya akan perkirakan, membatalkan seluruhnya itu. Chaos kita. Chaos. Akan chaos. Dan kalau itu yang dipilih oleh pemerintah, ya udah, silahkan aja. Dengan konsekuensi. Dengan konsekuensi ini, ya, pasti chaos. Ya. Gitu. Artinya akan ada kekosongan pemerintahan di sejumlah daerah. Kalau tetap dipaksakan, akan terjadi kekacauan-kekacauan yang nggak bisa dikendalikan. Terlalu mahal. Ya, kita mencintai banget negeri ini. Ya. Saya nggak tahu kalau DPR, pemerintah, Presiden Jokowi benar-benar mencintai Republik ini. Nggak kayak gini kelakuan mereka ini. Ya. Mereka nggak mencintai negeri ini kok. Omong kosong. Yang mereka cintai itu cuma kekuasaan yang akan mereka pegang sendiri. Itu aja. Ya. Nggak ada kecintaan mereka pada Republik ini. Itu konsekuensinya kalau mereka abaikan itu putusan. Pak Parman, dulu kita masih ingat ya, pasca putusan MK yang batas usia calon wakil presiden. Yeah. KPU kemudian langsung mengatakan mereka akan mentaati putusan MK. Bahkan belum ada konsultasi dengan DPR, tapi sudah menyatakan itu. Konsultasi hanya sekedar formalitas. Yeah. Sekarang nampaknya beda ya Pak. Di terakhir mereka justru bilang akan mentaati putusan MA itu ya. Tapi menurut Anda bisa nggak sih Pak kalau KPU langsung saja bypass DPR dan menyatakan kami mentaati putusan MK? Bisa. Memang begitu harusnya. Jadi tentang Komisi Pemilihan Umum mentaati dan mengikuti putusan MK, inilah yang konstitusional. Kalau mereka justru mengikuti putusan DPR dengan merubah undang-undang pilkada atau mengikuti perpu, maka KPU melakukan tindakan inkonstitusional. Mereka harus tidak punya pilihan lain selain mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Karena ini putusan yang konstitusional. Dan seluruh proses pilkada mereka jalankan sesuai dengan keputusan MK. Hasilnya kalau digugat tidak akan otomatis diberi ke MK. MK akan memproses itu sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Karena prosedurnya sudah benar. Prosedurnya sudah benar. Nah, saya sangat berharap ya, Komisi Pemilihan Umum itu seperti kata undang-undang. Bersifat nasional, tetap dan mandiri. Nah, mandirinya yang penting. Dia hanya tunduk pada undang-undang dasar. Tunduk kepada putusan Mahkamah Konstitusi. Dia jangan tunduk kepada undang-undang yang batal demi hukum. Jadi kalau ada undang-undang
revisi undang-undang pilkada dilakukan DPR bersama pemerintah, itu undang-undang itu batal demi hukum. Oleh karena itu tidak layak untuk diikuti dan ditaati. Nah, itu batal demi hukum. Jadi tanpa pun dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Misalnya saya dengar DPR mau akal-akalan nih, mau pemerintah. Akan diparipurnakan tanggal 27. Sehingga nggak punya kesempatan lagi untuk di JR. Nggak perlu. JR itu kan upaya membatalkan namanya. Proses pembatalan. Ini sudah batal. Gitu loh. Jadi secara asas, undang-undang yang dilahirkan oleh DPR sama pemerintah, revisi undang-undang pilkada itu, yang tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi, batal demi hukum. Dengan sendirinya sudah nggak punya kekuatan hukum untuk ditaati. Jadi jangan dikira, oh nanti nggak bisa di JR. JR itu namanya bisa dibatalkan. Kalau ini tidak batal demi hukum, maka memang bisa dibatalkan. Tapi kalau batal demi hukum, proses pembatalan lewat MK ini sudah tidak perlu. Dia sudah dengan sendirinya tidak bisa dipakai. Sudah batal dengan sendirinya. Gitu. Pak Parman, Anda yakin KPU berani melakukan itu? Bukan soal yakin dan nggak yakin, Despan ya. Wajib. KPU ini wajib, harus mereka laksanakan. Karena nggak bisa, nggak ada pilihan. Bukan, nggak ada dilema. Jadi jangan sampai KPU berpikir dilema. Ini dimakan bapak mati, nggak dimakan ibu mati. Nggak ada yang mati-mati nih. Ini nggak ada pilihan. Mereka harus laksanakan. Nggak perlu keyakinan ini. Hanya butuh akal sehat. Ya kan? Rasional KPU ini. KPU ini harus meninggalkan legacy. Berani berdiri di atas tegaknya hukum konstitusi. Dengan menaati putusan MK. Nggak punya pilihan. Gitu. Jalanin aja. Percaya KPU, Anda benar. Gitu. Saya berharap KPU daerah ini jangan membebek. Berikan opini kepada KPU pusat. Saya ini bukan jadi anggota KPU dan itu saya dulu bersama teman-teman sering memberikan backup moral etik hukum kepada KPU pusat terhadap sesuatu yang bisa menimbulkan instabilitas dalam pelaksanaan pemilu. Jadi KPU daerah ini jangan menunggu KPU provinsi, KPU kabupaten kota berikan masukan. Berdasarkan kajian kami, kita sebagai anggota penyelenggara pemilu harus tunduk taat pada putusan Mahkamah Konstitusi demi legalitas proses dan hasil pemilu. Gitu. Ya. Itu menarik Pak Parman. Ya. Dan itu tidak salah dilakukan oleh KPU daerah ya Pak? Oh iya, menurut saya KPU daerah pun nggak perlu tunduk dengan KPU pusat. Kalau KPU pusat melanggar putusan MK. Gitu. Nggak usah tunduk. Jalan aja dia. Jadi KPU kabupaten kota, KPU provinsi, terimalah pendaftaran calon sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Anda benar. Ya justru kalau tunduk pada putusan KPU pusat, kalau KPU pusat keluar dari rel ini, nggak usah tunduk. Jalan aja. Inkonstitusional. Inkonstitusional. Untuk apa mengikuti langkah-langkah inkonstitusional KPU pusat? KPU provinsi kabupaten kota jalan. Gitu. Dan itu akan jauh lebih. Dan itu yang benar, gitu maksud saya. Itu yang benar. Teman-teman aktivis, apakah juga layak hari ini demo kita tujukan ke DPR RI, ke pemerintah, tapi apakah perlu juga mengawal KPUD yang ada di daerah? Sangat perlu. Karena mereka yang melakukan sebetulnya. Jadi intervensi dari partai, intervensi dari kekuatan agar KPU menerima pendaftaran dalam kerangka di luar putusan MK pasti besar. Jadi misi dari civil society itu satu, menegakkan dan mengawal putusan MK agar dipatuhi oleh KPU. Yang kedua, membantu KPU untuk tidak mengalami tekanan politik, tekanan fisik dari kekuatan-kekuatan yang tidak konstitusional ini. Jadi saya sih berharap civil society dimanapun di Indonesia ini, di kabupaten kota, di provinsi, untuk mulai fokus
pada Komisi Pemilihan Umum. Gitu. DPR menurut saya cukup. DPRD itu simbolik aja, itu udah cukup. Dengan seruan, dengan ajakan untuk kembali ke jalan konstitusi itu sudah cukup. Tapi KPU jauh lebih penting untuk dikawal. Lebih penting untuk dikawal. Bahwa mereka tidak sendiri ya Pak? Iya, mereka tidak Menguatkan sendiri. Gitu. Penting. Pak Parman, kalau misalkan KPU daerah berdasarkan putusan MK menerima pencalonan gubernur, wakil gubernur, bupati atau wali kota, berarti itu bisa dibenarkan? Harus mereka terima. Karena putusan MK itu final dan mengikat. Nah, hukum acara mereka tinggal disesuaikan aja. Jadi tidak bisa KPU, itu soal teknis. KPU bilang, oh peraturan KPU belum kita bikin. Peraturan KPU itu di bawah putusan Mahkamah Konstitusi kok. Itu tinggal problem teknis peraturan perundang-undangan. Ya kan? Mereka terima bahwa pengesahannya butuh proses, penyesuaian peraturan mereka, itu hal lain. Tapi nggak bisa ditolak. Nggak boleh ditolak. Ada partai politik mau mendaftarkan calonnya, merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi, itu konstitusional. Pengesahannya bisa berproses. Ya, apa prosesnya? Mereka membuat peraturan KPU sesuai putusan MK, konsultasi dengan DPR. Kalau DPR menolak, KPU tetap menjalankan. Konstitusional. Gitu loh. Jadi nggak ada keraguan. Jadi KPU ini jangan ragu. Jangan takut. Karena tindakan hukumnya benar. Tindakan hukumnya benar. Justru menjadi tidak benar kalau KPU ini mengikuti ya rencana, apalagi putusan perubahan undang-undang pilkada bertentangan dengan putusan MK. Salah berkali-kali itu. Bahkan KPU-nya bisa digugat. Bisa digugat. Bisa KPU itu digugat. Gugat KPU-nya. Karena dia telah melakukan pelanggaran hukum. Bisa digugat. Bayangkanlah efeknya panjang sekali. KPU-nya bisa digugat. Ya, ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Misalnya dia menolak pendaftaran partai tertentu yang mengacu pada putusan MK. Penolakannya itu bisa digugat ke TUN. Betul kan? Bahkan mungkin bisa dipelajari kemungkinan perbuatan melawan hukum. Gitu. Jadi kompleksitas masalahnya itu besar. Kompleksitas politiknya tinggi. Kalau mereka nggak patuh putusan MK, kompleksitas hukumnya tinggi. Kalau mereka nggak patuh pada putusan MK. Kalau mereka patuh pada putusan MK, nggak ada kompleksitas hukum apapun. Tidak ada resiko hukum apapun. Resikonya cuma satu, resiko politik. Dan resiko politik itu nggak punya nilai apapun, gitu, secara hukum. Nah, KPU itu menyelenggarakan proses politik berdasarkan aturan main. Kalau aturan mainnya dilanggar, maka proses politik itu ilegal, salah, dan tidak bisa dibenarkan. Proses politik harus tunduk pada aturan main. Dalam situasi ini aturan mainnya apa? Putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi udahlah KPU pusat, KPU daerah tegak lurus. Putusan MK. Putusan Mahkamah Konstitusi. Itu legal konstitusional. Proses penyelenggaraan pemilunya akan konstitusional, hasilnya konstitusional. Problemnya problem politik. Apa problem politiknya? Problem politiknya adalah sejumlah partai, ya mungkin nggak akan mencalonkan calonnya, ya kan? Problem politik. Sejumlah partai, ya biarin aja. Calonnya itu dari partai-partai yang kecil-kecil yang nggak punya anggota di DPR. Biarin aja kalau itu pilihannya. Atau mereka mau main kayu. Anggaran pilkada mereka stop. Gitu. Ya biarin aja. Tinggal KPU bilang ini proses pilkada nggak bisa jalan. Karena anggarannya ditahan oleh presiden. Ditahan oleh pemerintah. Ya biar musuhnya rakyat. Gitu. Emang uang nenek moyang dia. Kan gitu. Iya, Pak. Jadi udahlah KPU ini nggak usah ragu-ragu.
Ya, saatnya sekarang mereka mencatatkan dirinya dalam sejarah Republik ini sebagai penyelenggara pemilu yang independen, yang menegakkan konstitusi. Clear? Apa yang terjadi hari ini, itu juga kan kalau kita tarik ke belakang juga apa yang ada di putusan MK, apa yang terjadi di Balik, apa yang terjadi di Golkar, itu semua kan dilakukan karena ulah atau bahkan untuk mendukung keinginan satu keluarga ya, yang dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo. Itu Presiden Joko Widodo dan keluarganya atau para penyembahnya, para pembelanya, nggak bisa membantah. Karena prakteknya sudah terjadi. Ya. Gibran dengan berbagai cara ilegal jadi wakil presiden, calon wakil presiden. Kalau tidak ada aral melintang, dilantiklah barang ini besok. Ya kan? Mantunya sudah jadi wali kota dan bakal menjadi gubernur. Kalau nggak ada aral melintang, jadi barang ini. Dan sekarang dia ingin memproyeksikan anaknya yang satu lagi menjadi wakil gubernur DKI atau gubernur DKI, menjadi gubernur Jawa Tengah atau wakil gubernur Jawa Tengah. Jokowinya sendiri berhasrat untuk duduk dalam satu partai politik yang punya pengaruh besar. Jadi semua rangkaian peristiwa politik 1 tahun belakangan ini atau 2 tahun belakangan ini adalah proyek untuk mengamankan kepentingan keluarga. Nah, ini yang sedang menjadi pemicu amarah besar publik ini. Melanggar konstitusi, melanggar undang-undang, menginjak-injak etika. Luar biasa. Rusuhnya, joroknya negeri ini. Jorok benar ini. Saya kehabisan kata-kata. Ya. Jadi kata-kata kasar yang dimunculkan oleh teman-teman aktivis di demonstrasi hari ini. Ya, saya bisa memahami. Itu dari puncak kejengkelan. Mereka nggak punya diksi yang tepat. Karena sudah sedemikian rupa. Gitu. Kalau kita bilang, oh ini kurang santun, kurang baik. Rasanya nggak cocok itu dikeluarkan melihat perilaku mereka. Jadi memang agak-agak standar sedikit lah ya. Dosisnya harus sama gitu. Tampaknya masyarakat, publik itu naikkan dosis nih. Gitu. Sesuai dosis kelakuan sana, maka omongan yang harus dikeluarkan tuh dosisnya harus standar gitu. Sekalipun mungkin secara etik itu tidak baik. Gitu. Partai-partai yang membebek ke Jokowi ini, kan ada banyak partai ya Pak. Kan ada peluang tuh Pak untuk membubarkan partai politik di Mahkamah Konstitusi. Apa mungkin dengan tidak berkontribusinya partai politik terhadap pembangkangan konstitusi, termasuk ada banyak sekali penodaan demokrasi, kan tidak lepas juga dari campur tangan partai politik? Nggak ada di situ. Karena begini, pembubaran partai politik itu dimungkinkan jika asas, tujuan, dan perilakunya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ada alasan ini. Tapi pemohonnya, Jaksa Agung mewakili pemerintah, anggota partai politik yang bersangkutan, yang bisa mengajukan permohonan ini gitu ya. Dan yang ketiga apa? Tetapi kalau MK mau melakukan terobosan, ya, jadi saya sih ingin ya undang-undang peraturan MK itu dirubah. Bahwa pembubaran partai politik itu dimungkinkan bila dimohonkan oleh publik. Dimohonkan oleh masyarakat. Baik perseorangan atau kelompok. Harusnya ada yang masuk. Tapi kalau MK ingin melakukan tafsir ya dengan melakukan interpretasi, ya bisa saja. Bisa saja. Saya sih setuju. Jadi partai-partai politik yang membangkang terhadap putusan MK ini, bubarin aja. Ini saatnya MK kalau ingin MK mau dicatat oleh sejarah. Sekali ya. Nggak ada masalah, didukung rakyat kok. Nggak mungkin nggak didukung rakyat. Coba aja. Tentara, nggak ada kepentingan tentara untuk membela partai politik. Polisi, nggak akan polisi ikut campur dalam urusan ini. Paling rakyat akan berhadapan dengan elit partai politik itu sendiri. Nggak ada masalah. Ya kan? Nah, tinggal MK. Saya kalau misalnya perlu juga dicoba ini Despan ya. Sejumlah rakyat atau sejumlah lembaga
mengajukan permohonan membubarkan sejumlah partai. Sekaligus menguji itu nyali Mahkamah Konstitusi yang kesekian kalinya. Ya enggak? Ya. Kita coba dulu nih MK. Ya, tafsirin tuh peraturan tahun 2008 itu. Pemohonnya siapa? Pemohonnya siapa? Itu problemnya di pemohon. Ya. Kalau alasannya itu ada tindakan-tindakan atau langkah-langkah partai yang bertentangan Undang-Undang Dasar. Nah, ini masuk nih. Iya kan? Masuk nih. Alasannya loh, pemohonnya yang nggak memenuhi. Kalau kita patokannya adalah norma peraturan MK. Tapi MK itu, hakim itu di atas undang-undang. Betul, apalagi hakim MK. Iya, apalagi hakim MK. Wong dia selevel konstitusi kok. Ya, dia bikin putusan. Gitu. Kalau enggak, masih ada kesempatan MK bikin peraturan. Rubah tuh peraturan tahun 2008 tuh. Besok pagi mereka rubah itu. Disetujui oleh, sebab itu nggak perlu didiskusikan dengan parlemen kok, diatur sendiri. Salah satunya poin, itu kan poin C, poin D-nya, pemohon bisa masyarakat, individu dan atau masyarakat sebagai, akhirnya gitu, tambahin aja itu. 2 hari yang akan datang ini keluar itu peraturan, hari keempatnya kita ajuin. Saya mau tuh jadi salah satu pemohon. Partai mana, Pak? Iya. Hah? Ya bila perlu, kita tinggal catat-catat aja kan. Partai ini, partai ini, partai ini. Semua partai kita ajukan. Iya, kita ajukan. Nanti kan dinilai oleh MK. Ya kan? Baru seru. Ya. Gitu. Nah, ini kalau MK mau melakukan langkah-langkah spektakuler, gitu saja. Ngapain takut sama partai politik? Ya. Ya kan? Saya sekarang tahu kenapa Pak Parman digagalkan jadi hakim MK. Baik, terima kasih banyak Ya, Mas sama-sama. Parman. Nampaknya sudah tercurahkan emosi 2 hari ini. Oh iya. Jogja Network. Iya. Demikian diskusi kita, sampai berjumpa lagi di diskusi yang akan datang. Terima kasih.